Hari ini, saya tersentak begitu membaca sebuah berita di dalam sebuah media yang berjudul "Terima Gaji Ganda, Pendamping Desa sekaligus Guru Tidak Tetap ini jadi tersangka korupsi." Kejadian ini di Probolinggo. Di dalam media disebutkan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo menetapkan seseorang sebagai tersangka kasus korupsi penerimaan gaji ganda dari anggaran negara. Gaji ganda tersebut diterima oleh yang bersangkutan karena merangkap jabatan sebagai pendamping lokal desa dan guru tidak tetap di sebuah SD. Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan pelanggaran kerja yang mengakibatkan kerugian negara. Kemudian, nominal tersebut berdasarkan perjanjian kerja. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan adalah pasal 603 ya sebagai pasal primer dan pasal 604 sebagai pasal subsidiar. Terus terang saya tidak habis pikir membaca berita ini. Mari kita lihat pasal 603 ya. Pasal 603 dan pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Di pasal 603, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Benar kalimatnya melawan hukum. Tapi kita sebagai orang hukum itu pasti tahu bahwa hukum yang ada di negara kita ini bukan cuman hukum pidana. Kita memiliki yang namanya hukum administrasi negara. Kita memiliki yang namanya hukum perdata. Apalagi dasar yang digunakan ini adalah dasar perjanjian kerja. Kalau perjanjian kerja itu adalah hukum perdata. Sesuatu yang sifatnya keperdataan ditarik ke ranah pidana. Sudah diselesaikan belum? Jangan lupa, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, pasal 613, ya, yang mengubah pasal 613 ditambahkan ayat 3, kalau ada hal-hal yang sifatnya administrasi, selesaikan dulu baru masuk ke pidana. Ultimum remedium. Ini ilmu dasar dalam hukum pidana. Apalagi ini seorang guru. Dan gurunya bukan ASN lagi, guru tidak tetap. Di sisi lain, ya, berdasarkan hasil perhitungan tim auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi. Tim auditor pengawasan Kejaksaan Tinggi. Makanya kalau baca pasal, jangan cuma baca pasalnya, baca juga penjelasannya. Di pasal 603 itu ada penjelasannya bahwa perhitungan kerugian keuangan negara di pasal 603, ya, perhitungan kerugian keuangan negara tersebut itu dilakukan bukan oleh tim auditor, tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Lembaga negara audit keuangan. Sudah pernah belum ada pemeriksaannya? Sudah ada belum auditnya dari BPK atau okelah mengambil dari BPKP silahkan. Nah, jadi menurut saya kasus ini cukup miris. Kalau ini yang mau dilakukan, tangkap tuh sana tuh pejabat-pejabat yang rangkap jabatan jadi komisaris di mana-mana. Yang tidak ngapa-ngapain, gajinya bisa puluhan juta, ratusan juta, bahkan ber-MM di luar sana. Jangan cuma berani terhadap orang-orang kecil. Nih, penegakan hukum kita semakin miris kalau seperti ini. Ingat, hukum pidana itu ultimum remedium. Dan juga jangan lupa, di dalam KUHP yang baru, itu apabila ada pertentangan, ya, ada pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, maka yang diutamakan itu adalah keadilan, bukan kepastian hukum. Ini filosofi yang baru.
Ya, di dalam KUHP jelas banget. Jangan menggunakan hal-hal yang lama. Ingat, Anda bisa jadi seperti ini kena jasa seorang guru. Miris dengan gaji-gaji guru kita. Cari latar belakangnya. Ini pendamping desa dan sekaligus guru tidak tetap. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan bagi rekan-rekan, gimana komentar Anda terhadap kasus ini?